Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Yunda Putri dengan NPM 2335-10824 dari kelas 4A. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript asinkronus dan sinkronus. Langsung saja kita masuk ke konsep JavaScript asinkronus dan sinkronus. Yang pertama yaitu sinkronus. Secara bawaan, JavaScript menjalankan kode secara berurutan dari satu baris ke baris berikutnya. Dengan kata lain, setiap perintah harus selesai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke perintah berikutnya. Pola ini disebut synchronous execution, di mana setiap tugas harus menunggu tugas sebelumnya selesai sebelum dapat diproses. Hal ini menyebabkan sifat blocking, di mana jika ada proses yang memakan waktu lama, proses lainnya harus menunggu hingga proses tersebut selesai. Nah, selanjutnya ada asinkronus. Walaupun secara default JavaScript berjalan secara sinkronus, kita dapat mengubahnya menjadi asinkronus. Berbeda dengan eksekusi sinkronus, dalam asinkronus, JavaScript tidak harus menunggu suatu proses selesai sebelum menjalankan baris kode berikutnya. Nah, sebaliknya, JavaScript tetap menjalankan perintah lain sambil menunggu proses asinkronus diselesaikan. Karena tidak menghalangi jalannya program, metode ini dikenal sebagai non-blocking. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara asinkronus dan sinkronus. Nah, jadi sinkronus itu adalah kode dijalankan secara berurutan satu persatu. Setiap proses harus menunggu proses sebelumnya selesai sebelum dapat dieksekusi atau disebut blocking, dan lebih sesuai untuk tugas yang dapat diselesaikan dengan cepat. Sementara asinkronus adalah tidak harus menunggu proses sebelumnya selesai sebelum melanjutkan atau non-blocking. Dia dapat menangani beberapa tugas secara bersamaan dan ideal untuk operasi yang membutuhkan waktu lama seperti mengambil data dari server. Oke, baiklah teman-teman, jadi asinkronus itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada callback, yang kedua itu ada promise, dan yang ketiga itu ada async atau await. Nah, kita akan mulai yang pertama yaitu asinkronus callback. Callback adalah metode yang digunakan untuk mengeksekusi kode setelah suatu proses asinkronus selesai. Callback biasanya berbentuk fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil ketika proses asinkronus telah selesai. Dengan pendekatan ini, program dapat menangani hasil dari proses yang berjalan di latar belakang dan menggunakannya sesuai kebutuhan tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Nah, berikut adalah contoh dari penggunaan callback. Nah, di sini saya akan langsung coba ke Visual Studio Code. Nah, di sini terdapat codingan kosong, yang dimana di sini saya akan isi dengan codingan callback, yang dimana saya mengangkat sebuah kasus yaitu mengenai status pemesanan makanan. Nah, jadi langkah pertama yang akan saya lakukan di bagian import sini, saya akan masukkan on mounted. Nah, setelah itu saya di bawah sini saya akan memasukkan fungsi status callback, yaitu perintahnya const status callback sama dengan ref buka kurung 0, lalu di sini jangan lupa titik koma, enter, const loading sama dengan ref buka kurung yaitu true. Nah, lalu titik koma. Nah, lalu di bawah ini saya akan membuat komentar yaitu menggunakan callback. Nah, jadi perintah yang saya masukkan yaitu const fetch shipping status callback. Nah,
Oke, sama dengan buka kurung yang isinya itu callback. Lalu di sini saya akan membuat tanda panah yaitu dengan sama dengan dan tanda lebih besar. Lalu di sini buka kurung kurawal, lalu enter. Di sini kita set time out. Ini buka kurung double. Lalu di bagian sini itu tanda panah lagi. Kita enterkan dan di sini kita buka kurung kurawal lagi, lalu kita enter. Nah, di sini itu callback. Nah, di sini yaitu isinya pesanan sedang diproses. Nah, setelah itu ini jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Oke, lanjut. Setelah itu di sini kita jangan lupa menambahkan koma, lalu kita set waktunya yaitu 2 milisecond. Tutup kurung, lalu titik koma. Nah, ini jangan lupa kita hapus. Nah, ini itu titik koma. Nah, setelah di sini kita selesai masukkan callback-nya, kita akan lanjut enter untuk memanggil fungsi callback menggunakan perintah yaitu on mounted. Lalu di sini kita buka kurungnya 2 kali. Di bagian sini kita bikin tanda panah. Lalu kita enter. Nah, ini kita enter. Itu patch shipping status callback. Lalu buka kurungnya 2 kali lagi. Ini result. Nah, di bagian sini itu kita buat tanda panah lagi. Nah, oke, setelah itu ini kita buat tanda kurung kurawal. Kita enter. Nah, di sini status callback dot value sama dengan result. Nah, di sini jangan lupa titik koma, lalu kita enter lagi, itu loading dot value. Nah, sama dengan false. Nah, ini titik koma. Nah, jadi ini berfungsi untuk mengubah loading menjadi false setelah mendapatkan data. Nah, setelah itu di bagian sini itu jangan lupa kita tutup, lalu titik koma. Nah, di bagian sini juga ini kita tambahin tanda kurung kurawalnya. Nah, sini lalu titik koma. Sini sini result, di sini juga. Nah, di sini data. Nah, setelah selesai ini kita lanjut ke bagian template. Nah, di bagian template ini dimana saya akan memasukkan kasus yang saya buat yaitu pemesanan makanan. Ini saya tambahkan yaitu div. Silahkan enter. Header 2. Nah, dengan judulnya yaitu status pemesanan makanan. Nah, lanjut kita enter. Di sini paragrafnya fungsi if. Oke, di sini masukkan itu loading. Lalu isi teksnya yaitu loading status pemesanan makanan. Nah, ini kita
titik 3 kali. Oke, setelah itu kita enter lagi. Nah, bagian sini, nah, yaitu fungsi else, velse. Kita hapus. Nah, enter. Lalu header ketiga, itu judulnya itu callback. Nah, ini titik 2. Kita enter lagi paragrafnya, yang isinya. Nah, di sini kita buka kurung kurawal double, yaitu sini, buka kurung kurawal double-nya di bagian sini, yaitu status callback. Nah, kita enter, ini kita tutup. Nah, di sini kita tutup lagi. Oke. Setelah kita mengetikkan perintahnya, nah kita dapat melihat hasilnya itu di browser. Nah, ini jangan lupa kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka status pemesanan makanannya sedang loading dan dia akan muncul setelah 2 detik. Nah, ini kita bisa coba lagi. Oke, dia loading. Nah, lalu dia akan muncul setelah 2 detik dan tulisannya yaitu callback, pesanan sedang diproses. Nah, di sini kita akan langsung lanjut pada bagian yang kedua, yaitu promise asinkronus. Promise dalam asinkronus JavaScript adalah objek yang merepresentasikan sukses atau gagalnya suatu proses yang akan selesai di masa depan. Promise memiliki 3 status utama, yaitu pending saat proses masih berjalan, dan fulfilled jika berhasil dan hasilnya bisa diakses dengan then, serta rejected jika gagal dan errornya dapat ditangani dengan catch. Nah, keunggulan dari promise sendiri adalah mampu menghindari callback hill, mempermudah penanganan hasil dan error, serta dapat dikombinasikan dengan async atau await agar kode lebih mudah dibaca. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan promise. Nah, di sini akan langsung saya coba ke Visual Studio Code saya. Jadi langkah yang akan saya lakukan terlebih dahulu, nah di bagian sini di bawah const status callback, di sini akan saya tambahkan yaitu const status promise. Ref no. Oke, titik koma. Nah, setelah saya selesai menambahkannya, langsung saya akan lanjut ke komentar yang kedua. Di sini kita menggunakan promise. Nah, saya akan masukkan const fetch Nah, yang ini, tapi kita ganti callback-nya di sini itu menjadi promise ya. Promise. Nah, ini kita dapat sama dengan kan. Lalu kita buka kurung. Nah, di sini itu tanda panah dengan sama dengan dan lebih besar. Lalu kurung kurawal ini kita enter. Nah, di sini kita akan mereturn new promise. Nah, setelah itu buka kurung 2 kali. Di dalam ini kita masukkan itu result. Nah, setelah itu di sini buat tanda panah lagi. Lalu buka kurung kurawal, lalu kita enter. Oke, di sini akan kita set time out. Nah, di sini buat tanda panah lagi.
Ini kita resolve. Nah, buka kurung. Lalu di sini saya akan mengetikkan yaitu pesanan siap diantar. Nah, setelah itu di sini saya akan set waktunya sama, yaitu 2 milisecond. Nah, lalu di sini titik koma. Nah, setelah selesai di situ, kita akan memanggilnya di sini, memanggil fungsinya di di sini terlebih dahulu. Nah, kita masukkan yaitu page shipping status promise. Nah, lalu kita buka kurung titik then buka kurung lagi 2 kali. Di sini kita masukkan promise result. Nah, setelah itu di sini tanda panah kurung kurawal, ini kita enter saja. Nah, di sini status promise dot value sama dengan promise result. Nah, lalu kita titik koma, jangan lupa. Di sini kita loading dot value sama dengan false, titik koma. Oke, ini jangan lupa titik koma. Nah, setelah selesai itu kita lanjut di bagian template. Nah, di bawah sini yaitu header 3. Nah, di sini itu promise titik 2, judulnya promise, dan di sini paragrafnya. Nah, kita buka kurung kurawalnya double. Di sini kita masukkan status promise. Nah, oke. Setelah di sini saya selesai mengetikkan semua perintahnya, lalu saya akan melihat hasilnya di browser. Oke, ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka dia akan loading seperti tadi. Setelah 2 detik, dia akan muncul tulisan yaitu promise-nya, pesanan siap diantar. Oke, di sini kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu async atau await asynchronous. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Async atau await adalah fitur dalam JavaScript yang digunakan untuk menangani proses asinkronus dengan cara yang lebih mudah dibaca dan ditulis dibandingkan dengan promise atau callback. Kata kunci async digunakan untuk mendefinisikan fungsi dari asinkronus. Sedangkan await digunakan di dalamnya untuk menunggu hasil dari promise sebelum melanjutkan eksekusi kode berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan async atau await. Di sini akan langsung saya coba ke Visual Studio Code saya. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu yaitu const status async
await. Lalu sama dengan ref, itu nilainya 0. Ini titik koma. Nah, setelah selesai itu, di sini kita akan menggunakan, saya pakai komentar lagi yang ketiga, yaitu menggunakan promise. Menggunakan async await. Async await. Nah, itu const read. Nah, di sini promise, di sini kita ganti jadi async await. Nah, setelah itu sama dengan async buka kurung, lalu tanda panah, buka kurung berawal, lalu kita enter, kita mereturn new promise. Nah, di sini, dalam sini kita masukkan result. Lalu di sini itu tanda panah. Nah, lalu buka kurung berawal, kita enter saja. Dari sini set time out. Oke. Nah, di sini itu kita bikin lagi tanda panah, lalu result. Nah, di dalam sini saya akan masukkan yaitu pesanan telah diterima. Pesanan telah diterima. Nah, oke. Nah, setelah itu jangan lupa kita set lagi waktunya di sini, yaitu ya sama seperti tadi. Saya membuatnya 2 milisecond. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan titik koma. Nah, setelah itu, setelah selesai menuliskan perintah async await-nya, sini kita akan memanggil fungsinya. Nah, namun di sini pada bagian page setting status promise, di sini saya tidak menggunakan ini lagi. Lalu di sini saya ganti menjadi status promise dot value sama dengan await read. Nah, ini lalu kita tutup buka kurung titik koma, lalu di sini sama yaitu status async await dot value sama dengan await nah titik koma. Nah, kenapa di sini saya ubah yang promise tadi seperti ini? Karena promise ini sudah dikombinasikan dengan async await. Jadi untuk memanggil fungsinya kita ubah menjadi seperti ini. Oke. Dari sini saya menambahkan lagi itu loading dot value, lalu ini false. Nah, titik koma.
Nah, di sini terdapat ada error. Maka di sini kita jangan lupa untuk menambahkan async. Nah, maka errornya akan hilang. Oke, setelah itu kita lanjut di bagian template-nya. Di bawah sini kita akan masukkan header 3-nya, judulnya yaitu async garis miring await. Nah, ini kita enterkan paragrafnya, kita masukkan kurung awalnya double. Di sini saya masukkan status async await. Oke. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan untuk mengetik perintahnya. Lalu di sini saya akan langsung melihat di browser apakah outputnya muncul atau tidak. Nah, jangan lupa kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka di sini status pemesanan makanan kita sedang loading. Nah, sama kita akan menunggu 2 detik tadi, maka di sini async await-nya sudah ada, yaitu pesanan telah diterima. Kita ulang, di sini kita akan menunggu. Nah, maka di sini callback-nya pesanan sedang diproses, promise yaitu pesanan siap diantar, dan async await adalah pesanan telah diterima. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.